Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Hasanuddin Majdi yang dimuliakan Allah insyaallah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Tadi siang juga kita insya Allah sebahagian puasa Kamis, dan kemudian sambil menunggu tibanya waktu salat Isya, 1-2 ayat kita pahami lebih baik, sehingga dengan demikian kita akan semakin berpeluang untuk mendapatkan rahmat tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ulun ingin menjelaskan ayat 31 dari surah 35, surah Fatir. Ayat ini masih merupakan lanjutan dari rangkaian ayat 27 sampai 38. Jadi dalam Al-Quran itu ada kelompok-kelompok ayat ya. Dalam tafsir sudah dimaklum oleh para ulama, kelompok-kelompok itu biasanya terkait dengan tema tertentu. Jadi Al-Quran itu ada tema-temanya. Meskipun antar ayat, antar tema, antar surah merupakan satu kesatuan, tetapi untuk lebih memahami konteks pembicaraan Al-Quran biasanya ada tema-tema. Kalau Bapak Ibu rajin membaca Al-Quran dan terjemahnya oleh Kementerian Agama, Al-Quran dan terjemahnya oleh Kementerian Agama itu disusun oleh satu tim. Nah, di situ ada tema-temanya. Jadi ayat ini sampai ayat ini berbicara tentang ini. Ini tujuannya juga agar kita memahami ayat Al-Quran itu tidak lepas dari konteksnya. Kadang-kadang kita memahami Al-Quran itu bisa jadi lepas dari konteksnya. Nah, kalau lepas dari konteks itu biasanya pemahamannya tidak utuh dan bisa menjadi sumber perbedaan. Kalau sudah terjadi sumber perbedaan dalam memahami ayat Al-Quran, maka orang lebih mudah untuk terpancing emosinya karena menganggap inilah yang dikehendaki oleh Allah. Padahal kehendak Allah dalam ayat itu masih terkait dengan konteks tertentu. Nah, kembali kita ke surah Fatir ayat 31 ya. Berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazi auhayna ilaika minal kitabi wa huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Secara harfiah artinya adalah dan yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Alkitab ialah yang hak membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat. Ini masih terkait dengan kelompok ayat 27 sampai 38 yang berbicara tentang 2 ayat. Satu ayat yang terbentang di alam semesta,
Yang kedua, ayat yang tertulis dan diturunkan oleh Allah kepada para nabi berupa kata-kata. Jadi jangan dikira ayat itu cuma Al-Quran yang kita baca dalam sholat, itu bukan. Tapi ada ayat-ayat yang terbentang di alam semesta. Nah, Bapak Ibu bisa kembali ke ayat 27. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Fa akhrajna bihi samaratin. Lalu kami mengeluarkan dengannya buah-buahan mukhtalifan alwanuha, yang beraneka macam warnanya. Wa minal jibali judadun bidun, dan di antara gunung-gunung ada garis-garis putih dan merah. Mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud, yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang pekat hitam. Ini semua terkait dengan ayat di alam semesta. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran di dalam sholat itu biasa. Tapi ada orang yang kemudian mengarahkan perhatiannya untuk membaca ayat-ayat yang terbentang di alam semesta. Itu yang luar biasa. Maksud saya luar biasa itu diperlukan kemampuan yang di luar dari kebiasaan untuk mampu membaca ayat yang terbentang di alam semesta. Kalau kita ngaji Al-Quran, yang diperlukan satu, ilmu tajwid, ya. Dua, ilmu bahasa Arab, karena ini terkait dengan tafsir, ya. Yang ketiga tentu ilmu tafsir. Tajwid, bahasa Arab, tafsir. Ini 3 ilmu untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau membaca ayat alam semesta, berapa ilmu yang diperlukan? Banyak sekali. Mungkin orang berpuluh-puluh tahun belajar biologi untuk memahami makhluk hidup. Atau kalau di sini tadi, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an. Ada langit, ada air. As-sama, langit. Kira-kira berapa lama orang bisa memahami apa sebenarnya yang ada di langit? Mungkin berpuluh-puluh tahun. Atau mungkin tidak cukup umur kita untuk bisa memahami apa yang ada di atas sana. Berabad-abad manusia berpikir bagaimana bintang-bintang tergantung di sana, kan seperti tergantung. Bagaimana awan berarak membawa hujan, bagaimana matahari, bagaimana bulan. Mungkin sampai sekarang masih misteri. Artinya apa? Membaca ayat yang terkait dengan alam semesta jauh lebih susah dari membaca ayat Al-Quran. Oleh karena itu, maka dalam sejarah perkembangan umat manusia, akhirnya karena tidak mampu memahami dengan baik alam semesta, akhirnya alam itu dipertuhankan. Ada yang menyembah matahari, ya, karena mereka tidak paham matahari itu apa. Mereka taunya pagi hari matahari ini muncul, kemudian bersinar terang. Dengan terang itu kemudian kehidupan menjadi mudah. Ya, kalau begitu kita sembah aja matahari ini, maka terjadilah penyembah-penyembah matahari. Tapi nanti juga jangan sampai menjadi manusia yang mengeksploitasi alam. Nah, ini lain lagi nih. Jadi ada orang melihat gunung, bingung dia kan, tidak mampu memahami gunung, tidak mampu memahami dengan baik pepohonan. Akhirnya gunung dan pepohonan itu disembah.
Tapi ada juga orang yang congkak, sombong, takabur, lalu mengeksploitasi alam, merusak lingkungan. Jadi kalau kita lihat tuh ada tiga kelompok manusia dalam membaca alam ini. Yang pertama, mereka yang tidak mampu membaca alam, membaca ayat-ayat Allah di alam ini. Karena tidak mampu, akhirnya menuhankan terhadap alam ini. Inilah manusia-manusia primitif yang percaya dengan animisme terkait dengan alam, dewa-dewa dan alam. Animisme, dinamisme. Dan sekarang masih banyak kelompok manusia seperti ini, terutama mereka yang hidup dalam keterbelakangan ilmu pengetahuan dan biasanya hidup di pegunungan. Masih banyak ini, yang nomor satu ini. Yang kedua, orang yang merasa mampu menaklukkan alam, maka alam itu dieksploitasi dan dijadikan sebagai sumber kepuasan hidupnya. Nah, inilah para penambang-penambang yang tidak bertanggung jawab untuk lingkungan hidup. Dieksploitasi alamnya. Nah, yang benar yang mana? Nah, yang benar yang ketiga. Yang ketiga ini adalah orang yang mampu membaca alam, dan dengan membaca alam itu dia meyakini ini adalah karunia Tuhan, karunia Allah yang diberikannya kepada umat manusia dan seluruh makhluknya dalam rangka untuk kemakmuran hidup. Nah, tentu tidak mudah untuk menjadi kelompok ketiga ini. Diperlukan kesadaran tentang bahwa seluruh yang diciptakan oleh Allah ini adalah ayat-ayatnya. Jadi kalau pemerintah mendorong agar orang tidak membakar hutan, nah, sebenarnya secara teologi, secara keagamaan, secara keyakinan, tidak membakar hutan itu masuk kelompok ketiga, karena dia yakin sawah ini, hutan ini juga hidup makhluk-makhluk Allah yang memiliki peran ekologi, peran ekologis dalam kehidupan. Maka kalau diseluput, kalau dibakar, seluruh makhluk tadi mati. Apa yang terjadi kalau makhluk-makhluk zat-zat renik itu mati, itu bisa jadi akan mengganggu keseimbangan. Maka akhirnya sawah dan ladang itu digarap sesuai dengan kearifan terhadap lingkungan. Karena membakar itu berarti kan menampakkan superioritas manusia terhadap alam. Jadi sama dengan sikap kita dengan binatang misalnya. Nah, mohon maaf mungkin kepada saudara-saudara kita dari Bali ya. Orang Bali kan tidak boleh menyembelih sapi. Ya, karena sapi mungkin dianggap mereka sebagai binatang yang sakral. Tentu bagi kita orang Islam, ini ayat Allah, ini binatang ini ayat Allah. Sebagai ayat Allah tentu tidak boleh disembah, tapi juga tidak boleh dieksploitasi. Binatang itu tidak boleh dieksploitasi, disakiti tidak boleh. Kalau Bapak rajin ke pasar Pal 7, pasar Ahad hari Minggu ya, di situ banyak binatang yang ditangkap. Ada anak kera, ada anak bekantan, tupai, kukang, ya, kucing hutan, macam-macam juga. Dikurung dia, teriak-teriak dia, mungkin mencari induknya. Saya kira kalau kita yang pandai membaca alam itu akan menangis kita melihat anak-anak binatang yang ditangkap dan dikerangkeng itu, diperjualbelikan.
Mungkin juga kita senang memelihara burung ya. Nah, di rumah-rumah kita senang. Ya kalau saya melihat, kalaupun tidak haram bisa jadi makruh lah paling tidak ya, memelihara burung. Yang burung itu mestinya dia bebas terbang ke sana kemari, tapi kemudian kita kurung, ya kita kasih makan dia. Mungkin dia tidak lapar, makannya cukup, minumnya cukup, tapi ada kebebasan yang kita kurung dia kan, disangkar, kebebasan yang kita batasi dari binatang itu. Jadi dulu teman saya yang senang pelihara burung ini, ketika mau tulak haji, mau berangkat haji dia, mau berangkat haji, jerulun lapas sih burung tuh, lapas ada burung perkutut kan, macam-macam burung lah, lapas buka, kurungannya buka. Pian kalau berangkat tulak haji bisa jadi nanti dapat kesusahan karena membuat burung pian ini susah dia. Akhirnya dibukanya kurungannya, ya terbang burungnya kan. Niatkan ya dulu, mudah-mudahan dengan pian memberi kemudahan kepada binatang ini, pian juga dapat kemudahan nanti di akhirat, di tanah suci. Alhamdulillah ya, tidak ada kesulitan apa-apa. Tahun cakanya kada sidin malapas burung tadi kada tahu. Nah, cuma artinya sikap kita kepada alam itu ayat-ayat Allah semua, tanda-tanda kemahabesaran Allah. Kita bisa belajar dengan burung itu. Bukan burung itu kita batasi, tidak, tapi burung itu menjadi bahan pelajar, media pembelajaran. Pian tahu burung kukulai lah, kukulai kada tahu lah, orang Banjar malah, di Banjar kada ada kukulai lah. Kukulai itu malam berbunyi terusnya, mulai habis maghrib sampai subuh, kulai. Kukulai ini kada tapi jauh adanya, terabangnya di situ om begana, awak ganal kukulai. Burung pipit, mungkin pian tahu pipit nah. Burung pipit ini kemana-mana, jalan mencari makan. Jadi ada yang mengibaratkan kita harus belajar dengan kulai-kulai, burung kukulai. Apa pelajaran burung kukulai itu? Inya berzikir aja, banyak zikirnya. Kulai. Kada tapi terabang kemana-mana kada, tapi rezekinya banyak. Makanannya kan tikus, burung hantu itu. Jadi artinya berkat berzikir itu kemudian dia dapat rezeki yang banyak dan awak ganal. Burung pipit, nah burung pipit ini aur tarabang ke sana kemari, kada tapi mau begana, awak halus dan mobilitasnya kemana-mana. Jadi artinya kita ini bagus juga mengambil ibrah kepada burung kukulai. Hidup itu tidak terlalu susah, tidak terlalu gegabah, tidak terlalu dinamis, tapi keperluan hidup itu cukup dan awak ganal, lambang kemakmuran. Nah, ini kisah orang Bahari ya. Apa tadi? Banyaki berzikir. Wah, ini ibrah yang diambil dari perbandingan antara burung kukulai lawan burung pipit. Ya, itu kan cerita anak-anak dulu ya, orang tua dulu. Tapi saya kira ada benarnya. Ada benarnya di mana model gaya hidup burung kulai-kulai yang sangat berbeda dengan burung pipit, yaitu mengisi waktu-waktu sepi di malam hari dengan berzikir kepada Allah. Kayak ayam juga kan, ayam ya, ayam tuh sung-sung bangun kan,
pukul 4 bangun dah. Ayam itu sama lawan burung kutilang. Nah, di Banjar ini banyak burung kutilang. Kebetulan ulun begadang di Pal 8. Di Pal 8 tuh banyak burung kutilang. Dan saya sejak mungkin puluhan tahun sudah memperhatikan burung kutilang ini. Setiap pukul 4 dia bangun, burung kutilang ini. Di belakang rumah saya ini kan sawah. Dia bangun dan dia berteriak, kuciak, kuciak. Jadi alarm saya itu burung kutilang di belakang rumah di sawah. Bila ia berbunyi, terlihat aja jam tuh sekitar jam 4. Jadi pas itu untuk bangun sempat tahajud beberapa rakaat sebelum sholat subuh tiba. Jadi saya bilang dengan istri saya, nah itu burung kutilang tuh menggarak manusia itu. Kuciak, kuciak. Dulu saya senang pelihara ayam karena ayam ini juga menggarak juga. Dulu saya punya beberapa macam jenis ayam. Ada ayam plong. Ayam plong itu yang tengkooknya itu panjang seperti anjing. Wah, itu bagus sekali. Ayam plong namanya. Yang kedua ayam serama. Ayam serama itu halus pada ayam kate. Tapi kalau inya kuciak nyaring benar. Jadi halus tapi nyaring. Yang ketiga ayam Bangkok biasa. Nah, ini ayam Bangkok biasa nih awak ganal. Cuma rupanya saya ditegur juga memelihara ayam ini. Didatanginya oleh sawah, ular sawah, dimakannya ayam ulun tadi. Akhirnya habis ayam. Tiba itu ampe ulun melihara ayam. Nah, jadi maksudnya apa? Alam ini diciptakan oleh Allah itu menjadi tanda-tanda, menjadi ayat-ayat. Sepanjang kita mau dan mampu merenungkan, kita akan dapat pelajaran yang sangat berharga dari mereka. Dan kita dilarang mengeksploitasi. Jadi dulu kalau ayam pelong itu memang harus dijaga. Ayam pelong itu kada bisa berkelahi. Awak ganal tapi kada ini berkelahi. Jadi harus dijaga kalau ada ayam orang yang mau menyerang. Saya pagar kelilingan rumah itu. Jadi ayam orang kada bisa masuk. Nah, kulilik-kulilik aja di dalam. Nah, kalau ayam Bangkok ini urusan berkelahi. Urusan berkelahi karena awaknya ganal, kemudian landaunya juga kuat. Kalau orang Madura dulu diminumi jamu, jadi ada jamunya supaya kuat. Nah, ini orang Madura lain lagi ini. Nah, kembali ke ayat 27 tadi ya. Jadi untuk membaca ayat Allah langit saja itu kita tidak cukup kemampuan ya. Kita tahunya di langit itu ada macam-macam, tapi macam-macam itu apa? Tidak tahu kita. Di sini Allah jelaskan bahwa dari langit itu ada air. Saya juga sebagai orang yang tidak mempelajari ilmu astronomi, tidak mempelajari ilmu kimia, tidak mempelajari ilmu-ilmu yang lain, juga tidak paham bagaimana proses adanya air di atas sana. Kita mungkin tahu teori sedikit saja bahwa air itu dari bawah pada mulanya ditarik oleh matahari ke atas. Karena ada ayat was-sama'i zatir raj'i, demi langit yang menarik. Jadi langit itu menarik. Menurut para mufassir, yang ditariknya itu apa? Yang ditariknya itu adalah biji-biji air dari laut yang diterbangkan oleh angin, maka kemudian biji air itu naik ke atas, ditarik oleh langit, berkumpul di atas sana menjadi awan. Was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sada, dan demi bumi yang subur yang dituruni oleh hujan. Nah,
tapi ala kulli hal semua itu, langit, air, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah. Lalu kata Allah di ayat 27 ini, fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Lalu dari air yang turun tadi kemudian tumbuhlah pepohonan yang warnanya bermacam-macam. Nah, yang dimaksud dengan warnanya bermacam-macam ini maksudnya beraneka macam tumbuhan, ya. Menghasilkan dan memunculkan dengan hujan itu berbagai jenis buah-buahan yang beraneka macam warna, bentuk, rasa, dan aromanya. Jadi tumbuhan yang beraneka macam itu maksudnya buahnya. Pernahkah kita membaca ayat Allah terkait dengan pohon mangga misalnya? Pohon mangga itu macam-macam. Namanya pohon mangga tapi buahnya macam-macam. Pohon pisang bermacam-macam. Nah, itu ayat 27. Lalu di ayat 28, jadi kalau kita lihat ayat 27 itu ada astronominya, ada biologinya, kemudian ada flora dan faunanya. Seperti juga dilengkapi dengan ayat 28, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu. Dan di antara manusia binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, yakni onta, sapi, dan domba, bermacam-macam bentuk, ukuran, jenis, dan warnanya. Sebagaimana juga perbedaan dan beraneka macam warna buah-buahan. Manusia misalnya, manusia ini macam-macam kan warnanya. Kalau orang Indonesia mungkin sawo matang, tapi kalau kita ke timur agak hitam, kalau ke barat mungkin agak putih. Orang Eropa berbeda dengan orang Afrika, Afrika berbeda dengan orang Jaziratul Arab, orang Asia, beda-beda. Ada yang melakukan kajian kenapa manusia itu berbeda-beda warna kulitnya. Salah satu teori mengatakan itu terkait dengan lingkungannya. Jadi di lingkungan yang stabil seperti di daerah Khatulistiwa ini umumnya sawo matang, tapi daerah yang cuacanya ekstrim mungkin akan menghasilkan warna kulit yang hitam, yang panas, yang ekstrim yang panas maksudnya, seperti daerah Afrika. Tapi di daerah yang 4 musim lain lagi, umumnya manusianya agak pirang, ya. Warna kulitnya dan warna rambutnya pirang. Sehingga banyak juga anak-anak kita meniru-niru ingin pirang padahal tinggal di daerah tropis. Nah, sehingga lalu pada cocok. Nah, lalu pada ayat ke-29 tadi 27 28 tentang ayat alam. Nah, 29 30, 31 ini tentang ayat Al-Quran. Jadi berimbang, Al-Quran itu berbicara tentang ayat Al-Quran dan ayat alam, itu berimbang. Setelah ayat Quran, ayat alam, ayat Quran, ayat alam, ayat Quran, ayat alam. Jadi kalau ayat Al-Quran itu berpikirnya deduktif. Jadi seakan-akan kita sudah punya satu teori yang kita akui benar. Tapi kalau ayat alam itu berpikirnya induktif. Jadi kalau Bapak bekerja di dunia perbankan, itu mungkin basic ilmunya ilmu ekonomi sebagian, ya. Ilmu ekonomi, teori-teori ekonomi yang berasal dari barat itu induktif. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang ekonomi itu deduktif. Jadi maksudnya
kita ini hidupnya berada pada hasil-hasil pemikiran deduktif dan induktif. Jadi kadang-kadang dari atas kita berpikirnya dari kebenaran yang sudah final kita akui, salah satunya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Juga kadang-kadang kita berpikirnya dari bawah, dari hasil-hasil pengamatan kita terhadap ayat alam. Sama dengan fenomena COVID-19 ini. Kalau kita bicara dengan model deduktif, maka kita akan mencari ayat dan hadis Nabi yang terkait dengan pandemi. Ada memang. Tapi terkait dengan apa sebenarnya COVID-19 ini? Nah, itu mesti induktif, mesti berdasarkan hasil-hasil penelitian dari para ahli. Muncul hoax, wah ini hanya rekayasa dan macam-macam. Ya, saya kira orang-orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan terkait dengan pandemi itu pasti akan tertawa ketika mendengar orang mengatakan COVID-19 itu rekayasa. Ini benar-benar menurut para ahli sesuatu yang ada, sesuatu yang terjadi di alam semesta. Nah, itu namanya induktif. Jadi tadi kalau Allah bicara langit, Allah bicara buah-buahan, Allah bicara tentang binatang ternak, itu semuanya induktif. Silahkan diteliti langit, teliti hujan, teliti tanaman, teliti binatang ternak. Dari situ kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sehingga kadang-kadang untuk hal-hal yang bersifat induktif itu kita diberi wewenang yang lebih besar oleh Allah untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan. Artinya tidak perlu bertanya kepada Allah, tanya pikiranmu, tanya hasil penelitianmu, tanya hasil-hasil riset yang terkait dengan alam semesta. Sehingga pada ayat 32, summa aurasnal kitabal ladzi istafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillahi dzalika huwal fadlul kabir. Di sini Allah menjelaskan ada 3 kelompok manusia yang telah diberi Alkitab. Orang yang sudah diberi Al-Quran, Al-Quran mendorong agar membaca ayat-ayat alam di samping ayat Al-Quran, maka kata Allah manusia itu nanti akan ada 3. Nah, bandingkan tadi dengan apa yang ulun uraikan di bagian awal tentang 3 kelompok manusia relasinya dengan alam. Tadi ya, yang pertama orang yang menyembah alam, yang kedua mengeksploitasi alam, yang ketiga menjadikan alam sebagai ayat-ayat Allah sehingga dia akan memberikan sikap yang seimbang terhadap alam. Di sini Allah membuat istilah zalimul li nafsih. Ada orang yang diberi Alkitab itu zalimul li nafsih, menganiaya dirinya sendiri. Sudah diberi Alkitab, diberi dorongan untuk membaca ayat-ayat alam, tapi dia menganiaya dirinya sendiri. Ini maksudnya adalah kelompok yang pertama tadi, yang tidak mau untuk membaca Al-Quran dan membaca alam, sehingga alam itu disembah. Zalim li nafsi, mestinya menyembah Allah yang menciptakan alam, tapi dia menyembah alam, mungkin di samping menyembah Tuhan, sehingga dia disebut dengan musyrik. Karena dulu orang-orang Arab pada zaman Nabi itu, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah, tetapi juga mereka menyembah berhala. Nah, berarti kan musyrik namanya.
Lalu ada juga kata Allah wa minhum muqtasid, orang yang pertengahan. Yang pertengahan ini ya pada satu sisi dia mengakui terhadap ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan ayat-ayat Allah di alam semesta, tapi mereka kelompok kedua ini tidak memaksimalkan diri untuk memahami lebih dalam ayat-ayat Allah yang terbentang di alam Al-Quran, juga ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Jadi artinya ya menjadi orang-orang yang berada di pertengahan. Nah, tapi yang dikehendaki tentu saja kelompok ketiga, sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba untuk mendapatkan kebajikan, mendapatkan kebaikan, nilai-nilai positif dari ayat-ayat Allah yang terbentang di dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Bagaimana kita bisa memasuki kelompok ketiga ini, yaitu dengan cara memahami ayat-ayat Al-Quran dan memahami ayat-ayat alam yang darinya kita akan mendapatkan al-khairat. Khair itu artinya kebaikan yang dipilihkan oleh Allah. Jadi kebaikan yang dipilihkan oleh Allah, khair. Makanya ada khiyar. Khiyar dalam ilmu ekonomi namanya pilihan. Makanya juga ada istikharah. Istikharah itu kalau kita kaitkan dengan sholat, artinya sholat dalam rangka meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih ada 3 menit ini. Di dalam ayat 32 ini Allah mengatakan zalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang sangat besar. Jadi ayat Al-Quran dan ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta itu adalah fadlul kabir, karunia Allah yang besar. Tinggal kita mau dan tidak saja mengambil karunia itu. Mau nggak kita mengambil karunia Allah dari ayat Al-Quran? Mau nggak kita mengambil karunia Allah dari ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta? Mau nggak kita belajar dengan alam? Kalau kita baca surah 30, ada situ ayat yang sering dibaca orang pada khutbah nikah. Bapak Ibu kalau ikut majelis akdun nikah, nanti pemulu akan membaca khutbah nikah. Pasti ayat ini dibaca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Itu pasti dibaca sidin. Artinya apa? Di antara ayat-ayat Allah itu adalah Allah ciptakan bagimu pasanganmu, dan di antara kamu dan pasanganmu itu Allah berikan, Allah ciptakan, Allah wujudkan kasih sayang. Artinya apa? Pasangan hidup kita itu adalah ayat. Nah, pertanyaannya, soalnya kita membaca pasangan hidup kita. Bapak-bapak sebagai suami, pernahkah membaca istri sebagai ayat Allah? Ibu-ibu, pernahkah membaca suaminya sebagai ayat Allah? Mungkin iya, tapi mungkin juga belum. Nah, kita kalau melihat bini kita bayangkan inilah karunia Allah untuk hidup kita. Kadang jadi sarek kita, apa aja kelakuannya. Nah, artinya kelakuannya itu yang kadang-kadang mungkin mengesankan kurang simpati dan sebagainya. Atau juga suami istrinya kalau membaca suaminya, inilah suamiku yang dikirim oleh Allah, menjadi ayat Allah, tanda kebesaran Allah yang harus disyukuri. Mungkin juga seorang istri tidak akan marah
dengan kesalahan-kesalahan kecil dari suaminya. Itulah namanya membaca ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Mudah-mudahan ayat-ayat ini, terutama kelompok ayat 27 sampai 38 yang kita bacakan beberapa ayat tadi, memberikan motivasi kepada kita untuk lebih banyak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan saja yang terbentang di alam semesta, bukan saja yang termaktub di dalam Al-Qur'an, tapi juga ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Sehingga kita akan semakin yakin dengan kebenaran agama kita Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.